diskusi kolaborasi, yaitu murid berdiskusi dalam kelompok kecil melalui diskusi atau tugas yang telah diberi oleh guru. Yang keempat, pengembangan proyek. Mahasiswa atau murid memberikan proyek inovasi tentang pelajaran berbasis daring atau digital. Yang kelima, refleksi sosial. Siswa menyampaikan pengalamannya belajar. Apa pengalaman belajar kita kalau kita melakukan pelajarannya itu melalui daring atau secara online. Yang keenam, prestasi dan umpan balik. Kelompok akan memprestasikan hasil proyek atau diskusi yang telah ibu guru berikan. Manfaat. Selanjutnya manfaat. Selanjutnya manfaat belajar daring itu manfaatnya bagi guru, yaitu sebagai fasilitator dan pemberian umpan balik, pendamping emosional peserta didik, memberi umpan balik yang konstruktif, serta pengelolaan diskusi dan kolaborasi. Jadi manfaatnya untuk anak-anak ibu adalah ada 4. Mahasiswa atau murid ibu akan berdiskusi dan berkolaborasi, aktif untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada teman. Yang keempat, mengembangkan diskusi yang telah diberikan guru secara inovatif atau secara kreatif. Selanjutnya, dampaknya. Dampak model pembelajaran daring itu apa dampaknya? Kalau untuk siswa dapat mengurangi stres. Yang pertama, adanya komunikasi yang terbuka dan suportif. Mahasiswa atau murid akan merasa dihargai dan didengarkan. Dan pembelajarannya tidak berfokus pada tugas tersedia di ruangan refleksi emosi. Model ini juga meningkatkan engagement karena mahasiswa terlibat secara aktif untuk membuat diskusi yang telah diberikan guru. Diskusi akan berlangsung secara interaktif dan kolaborasi membuat peserta didik lebih termotivasi, dan serta guru akan memberikan umpan balik terhadap peserta didik yang telah mengerjakan diskusi secara plafon yang kita gunakan kalau untuk pelajaran daring itu apa? Plafonnya untuk mengelola materi itu, forum diskusi, mengumpulkan tugas, memberikan umpan balik. Kita akan menggunakan aplikasi Zoom yang digunakan untuk tatap muka atau pelajaran daring. Fitur dari LMS itu ada 3. Pertama, interaksi yang bermakna, keterlibatan mahasiswa atau peserta didik secara kolaboratif. Dan yang ketiga, dukungan sosial dan emosional. Selanjutnya, open discussion request, yaitu sumbernya dan
materinya lebih fleksibel, tidak